Oke, halo guys, kembali lagi di channel Perjaman Now dan pada kesempatan kali ini kembali kita membahas bola ya bersama dengan Bung Bima. Halo Bung Bima, apa kabar? Iya, baik 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 baik. Mantap nih Bung Bima, luar biasa. Bung Bima, kita akan membahas tentang timnas dan juga ini nih review pertandingan yang sudah lalu gitu ya dari match Minggu lalu Liga ya, minggu Champion. lalu. Iya betul. Ya, Oke oke. Yang pertama dari ini dulu deh, biar nggak kelamaan dari review dulu kali ya. Kita oke. nanti untuk buru kelamaan. Singkat aja ya. Oke, siap. Oke ya, sesuai prediksi gua ya, Real Madrid akan keluar sebagai pemenang. Itu kan terbukti jadi dari mana? Soal mentalitas dan juga bagaimana Real Madrid bermain. Di samping sisi kita lihat kalau berbicara tentang 40 menit babak pertama ya, Real Madrid kesempatan untuk menang saya pikir tidak sama sekali itu. Karena kebetulan juga gue waktu itu sambil ngeliat reaction-nya di media TV gitu kan, ada Bung Valen, ada Bung Justin gitu, dan segala macam. Ya, dan Liverpool ini tinggal nunggu golnya saja gitu kan. Namun kan di menit akhir Benzema mencetak gol, dan itu kan menjadi membuyarkan segala apa yang telah dihasilkan oleh Liverpool. Satu peluang, satu gol, dan beruntungnya offside meskipun itu tidak jadi gol. Dan itu saya pikir itu masih bisa diperdebatkan ya, karena ya itu kakinya kan menyentuh Federico atau menyentuh Fabinho. Kemudian kita masuk ke babak kedua. Babak kedua Liverpool sedikit agak bermain di bawah tekanan Real Madrid ya, 15 menit ataupun 20 menit. Dan lagi-lagi Real Madrid satu peluang, satu gol lagi, dan itu lagi-lagi membuyarkan apa yang ada di Liverpool. Dan satu gol itu tadi sudah cukup untuk Real Madrid, karena praktis dari itu Liverpool tidak punya peluang bahaya. Meskipun kita tahu penampilan yang sangat luar biasa dari Courtois, saya pikir MOTM-nya di pertandingan itu ya Courtois, Benzema, saya pikir bukan Federico Valverde, meskipun Federico yang cetak gol. Karena Benzema mundur sangat luar biasa dari striker, dia kan nomor 9, tapi dia ada sisi kanan yang seharusnya diisi Carvajal, ada di tengah yang harusnya diisi oleh Casemiro, sangat luar biasa Benzema. Dan soal bagaimana Liverpool tidak bisa menang ya, mungkin apa ya ini sepak bola yang kita tahu ya, Liverpool punya belasan peluang tapi tidak ada yang mencetak gol. Dan seperti yang gue bilang di awal, lagi-lagi Real Madrid layak menang, emang sudah diprediksi bakal menang. Liverpool ini kan kalau macet ataupun seperti apa kan, ya itulah Liverpool nggak punya seorang yang benar-benar menjadi ancaman serius itu. Terlebih lagi kekurangan Liverpool adalah kalau Mane sama Salah ini lagi nggak bagus kan, dia nggak punya penggantinya. Oke, tap. Jadi emang prediksi awal Madrid ya yang bakal juara dan terbukti gitu ya. Iya Oke, benar. makanya ada quotes nih yang apa namanya, jangan biarkan Madrid sampai di final nih. Kalau sampai di final dia bakal juara gitu. Mendingan kalahin di semifinal atau di perempat finalnya gitu. Iya, itu kan terbukti juga dari bagaimana Mm, di 8 final yang mereka ikuti kan, sama kemarin 8 ataupun sama kemarin 9 ya, saya lupa. 9 kan mereka juara, dan itu membuktikan bahwa perkataan Tuchel itu memang benar gitu kan ya. Real Madrid mempunyai mental yang sangat bagus, meskipun di awal-awal dia kalah dengan Shakhtar Donetsk, kalah oleh Inter Milan, tapi selepas itu Real Madrid tampil sangat luar biasa ya. Itu kan dimulai dari mengalahkan PSG ya, kalau tidak salah itu di partai 16 besar, mengalahkan PSG, mempunyai suntikan motivasi yang sangat luar biasa saya pikir. ya, mantap ya. Intinya ya gimana ya, untuk mengalahkan Real Madrid itu butuh suatu tim gitu ya. Kayaknya seperti Bayern Munchen gitu ya. Kalau soal tim yang bisa mengalahkan, Dulu saya tapi ya. pikir Mm, nggak harus tim ini atau tim itu kan, tapi bagaimana sistem bermain kita tahu kan. Kita tahu misalkan melawan Manchester City menguasai jalannya pertandingan gitu kan. Bernardo Silva mencetak gol di menit ke-70 kan, tapi menit 89 yang sudah hampir tidak memungkinkan untuk memenangkan pertandingan, tapi menangkan pertandingan. Lagi-lagi mungkin bisa dikatakan juga luck-nya Madrid ini lagi bagus, walaupun di Liga kita tahu juga mereka tidak tampil bagus. Karena kalau dilihat-lihat mau di Liga maupun di Liga Champions ini Real Madrid tampilnya nggak istimewa, nggak seperti Manchester City dan Liverpool. Sangat luar biasa, jadi permainan Liverpool dan juga Manchester City. Tapi lagi-lagi
Seperti ini mempunyai sebuah apa ya, sebuah hal yang tidak dipunya oleh tim-tim lain. Gitu. Terbukti ya 14 trofi Liga Champions, ya kira-kira tidak akan ada yang bisa mengejar itu sampai 2050 juga nggak akan mungkin. Oke, siap. Berarti sudah apa ya, dipastikan ya 100%, ya 99% dan 100% juaranya gitu ya Madrid yang meraih trofi Liga Champions Kenapa ini. sih kan ada sebuah mitos kan ya, 7 musim atau 9 musim kan selalu diisi oleh pemain asal Kroasia nih ya. Ini Iya. kan nggak diisi oleh Liverpool kan. Betul. Itulah dia lah. Oke, itu ya terkait dengan review Liga Champions. Kita lanjut ke yang lagi hot sekarang gitu ya. Lagi viral juga nih. Terkait dengan timnas Indonesia gitu ya di ajang kualifikasi pra Piala Asia ya 2023 gitu. Oke, dan ini bisa dibilang kan nama pemainnya udah keluar gitu ya. Ada 23 pemain dan yang kemarin melawan Bangladesh itu ya, itu ada 29 gitu dan 3 dicoret. Gimana tanggapan Bung Bima, apakah sudah pas atau ada yang kurang pas gitu di komposisi pemain di timnas Indonesia? Soal komposisi saya pikir nggak ada yang gua harusnya masuk harusnya enggak ya kalau secara ini. Tapi bagaimana seharusnya ini yang bukan gua karena gua fans Arema dan gua membela Rizky Dwi yang pemain Arema, bukan, tapi karena apa? Maksudnya itu ketika Rizky Dwi ini ada di spot, Rizky Dwi bisa menggunakan kemampuan free kick-nya ini untuk ketika kita ada deadlock. Iya, meskipun ada sana ada Mark Anthony Klok, ada Lili Pali. Tapi kan yang jadi pertanyaan kan Klok dan Lili Pali kan belum cetak gol dari free kick di tim Indonesia. Berbeda dengan Rizky Dwi Febrianto ketika di 19, ketika di 22 kan mereka dia jadi eksekutor dengan penalti, meskipun di sana ada striker ataupun ada gelandang yang bagus, tapi Indra Safri memilih Rizky Dwi Febrianto ketika mengambil penalti dan juga free kick. Kemudian ke Kuari tadi kan dia baru sembuh dari cedera. Pemain manapun masih butuh adaptasi yang sangat luar biasa, adaptasi yang agak sedikitnya lama untuk kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Dan sedikitnya Sintayong di sini saya pikir ada sebuah kekeliruan ya, karena di besok kan di 3 laga kan ini langsung selesai gitu kan, nggak ada sebuah adaptasi lagi. Dan di sisi lain Asnawi kan juga ini 2 kali tampil di SEA Games dan juga di kemarin di Bangladesh 2 kali cedera kan. Di final sebenarnya dia sudah bisa bermain kan, dan Kokoari juga baru sembuh dari cedera. Harusnya Sintayong ini menyiapkan satu bek kanan yang fit itu. Kemudian di sisi kiri ada nama dari Pulang Puhiri ya, pemain yang banyak dipuji oleh netizen. Kalau di satu sisi saya lagi-lagi bukan kayak nggak suka Sterling Puhiri ataupun apa, tapi Terence Bury ini hanya bermain, ini hanya berlari saja, dan itu kan itu nggak bagus gitu kan. Seharusnya itu main bola tuh pakai teknik gitu, jangan lari-lari doang gitu. Maksudnya ya secara skill dia tapi luar biasa. Tapi secara visi permainan ini Terence Bury ini nggak banget. Kenapa nggak menarik misalkan Lili Pali yang main di sisi kiri nantinya, karena Lili Pali main di Bali kan bermain di sisi kiri atau di sisi kanan. Dan di sisi playmaker misalkan menaruh Witan Sulaiman gitu, ataupun misalkan ya karena ada mungkin gue juga nggak tahu ya, karena kalau dari gue sendiri sih harusnya ini membawa Ezra gitu kan. Karena bagaimanapun juga Ezra yang menjadi pencetak gol striker satu-satunya di gelaran AFF, dan juga Ezra punya body balance dan juga tinggi badan yang bagus. Kemudian di sisi kiri kanan tengah saya pikir nggak ada ya, hanya di 2 itu saja, di Terence dan juga di Kokoari. Karena Terence lagi-lagi ya dia juga belum punya tingkat pengalaman yang memadai untuk di international match nanti. Karena praktis penampilan pertama Dana Terence itu kan lawan Cina Taipei yang kita tahu sendiri levelnya itu berbeda dengan Kuwait dan juga Yordania. Oke. Ya. Jadi misalkan nih sama satu mungkin deh ini tidak hadirannya Evan Dimas mungkin agak sedikit membuat pengaruh ya, meskipun pengaruhnya nggak ada, tapi lagi-lagi yang gue bilang kemarin sebelumnya, Indonesia butuh sosok leader, dan itu yang nggak ada di buat Indonesia sekarang, meskipun ada Fakhrudin dan juga
Klok dan juga Deli Pali, tapi Evan Dimas saya pikir meskipun penampilan dia tidak sebagus 2013 sampai 2016, tapi Evan Dimas masih menjadi gelandang terbaik saat ini yang masih bisa menjadi sebuah metronom, masih jenderalnya timnas Indonesia ya ada di Evan Dimas, yang meskipun Evan Dimas segera ya nggak tahu emang nggak bisa tampil, tapi ya mungkin di lain kesempatan lah. Iya, oke. Jadi tadi Bung Bima mengatakan bahwa Terence Puhiri ini kurang nih menurut Bung Bima untuk tidak layak Iya gitu ya. benar. Kira-kira kalau Kalau menurut Bung Bung Andri Bima ya? gimana ya? Ya, Oke, kalau saya sendiri. oke. Gue akan jawab dulu ya, nanti abis itu nanti gue ngasih pertanyaan dulu ya. Oke, Ya, selanjutnya untuk menurut gue nih, untuk tadi tentunya gue tadi sependapat ya dengan Bung Bima di sektor kanan gitu ya. Tentunya. Tapi bukan masalah Rizky Dwi yang harus tampil menurut gua. Sebenarnya harusnya Bagas Kava gitu yang lebih jam terbangnya lebih bagus gitu. oh iya Istilahnya apa? benar. Iya, Bagas Kava gitu. Iya Karena benar. Bagas mm, Kava jadi salah satu bek kanan terbaik juga di sisi kanan ya benar. iya, harusnya Oh ya harusnya mungkin gitu. kalau soal baik dan buruk ini mungkin Edo ini diganti oleh Alfarizi. Alfarizi tampil sangat luar Iya, biasa ya di sisi betul. kiri musim kemarin. Karena gimana ya untuk netizen Indonesia tuh sangat apa ya? Kalau udah lihat jelek sekali gitu kayak salah passing Nah atau benar. atau kelewat gitu ya. Seorang bek itu kan Iya nggak boleh kelewat. Kayak Dewangga kemarin yang udah diomelin benar. Iya. Sintayong gampang kelewat. Itu dia. Iya benar. Oh ya untuk Dewangga bisa pikir juga saya agaknya mungkin agak jangan dimain dulu ya karena Dewangga bermain tidak cukup bagus ya Iya, dari si game dari pemain nggak Bangladesh, tahu pasti ya. nggak jelas, Iya, pasti nggak angkat jelas, bola nggak syutingnya jelas. terlalu tinggi kemana nggak terarah gitu Iya ya. mungkin karena juga naturalnya Dewangga kan ini kan darinya kan back tengah, dia kan darinya kan Hmm, duitnya di U19 ya kala itu ataupun U16 eranya U16 eranya Fahri atau U19 eranya Indra ya kayak lupa ya, itu kan duetnya Rizky Ridho kan di tengah ya di timnas 19 ya bersama dengan Afriana Dewangga, tapi kok justru diubah kan. Saya pikir ya, naturalnya seorang Dewangga ya ada di tengah karena itu shooting dan juga crossing-nya nggak cukup bagus. ya betul. Ya tadi udah ya di kanan yang menurut gue tuh ya tadi Hmm. Bagas Kava gitu untuk backupnya Hmm. Asnawi. Terus untuk yang Hmm. Terence Muhiri ya, Terence Muhiri gue kurang sependapat nih dengan Bung Bima. Tentunya Terence Muhiri apa ya? Ya di satu sisi ya tadi menurut Bung Bima lari-lari doang. Tetapi untuk apa ya? Untuk permainan dari sisi timnas Indonesia gitu dengan kecepatan-kecepatan yang harus di ini ya tentunya bagus gitu ya. Apa ya? Untuk mengeksploitasi lawan gitu ya. Tentunya gimana ya, bisa dibilang itu gimana ya? Butuh sosok gitu. Kalau menurut gua sih ya di samping sisi ya banyak sih pemain yang sayap gitu yang bagus ya sebenarnya ya. Cuman ya mungkin dari apa ya, eee, polanya dari Sintayong itu masih kurang cocok atau gimana gitu ya. Sebenarnya kan masih ada opsi lain kayak Todd Rivaldo Ferre yang lebih bagus gitu, ya kan. Mungkin karena terlalu apa, postur tubuh yang kurang memadai gitu ya. Jadi Oh ya, sama ini sih di satu ya sisi juga mungkin karena di heeh, musim ini tuh sayap-sayap ini yang biasanya main bagus tuh pada tampil nggak bagus. Contohnya Febri Haryadi tampil sangat buruk skill Febri Haryadi ya. Dilepas dia sebenarnya dia nggak pernah cedera tapi kan penampilan dia ini kan jadi pertanyaan dia benar-benar menurun gitu kan. ya Dan kemarin gue juga sedikit agaknya ketika gue mau tengah-atik lini depan timnas ini gue juga agak bingung kalau ini dibuang ini gantinya siapa karena emang ini saya pikir emang yang udah paling bagus gitu. iya. Ya menurut gua untuk Di, depannya juga udah paling bagus ini Dimas dan juga iya karena Rafli gitu. juga gue Iya, bingung di satu sisi juga karena musim kemarin itu kan ketutup sama sayap-sayapnya misalkan Jero Alves dan juga mhm, Percy Marukawa kemudian ada iya. Eder Desa dari Bali Iya itu makanya, ketutup sama pemain pemain asing asing, dan gue iya. nggak bisa ngeliat pemain sayap yang bagus tuh gue nggak ngeliat di kubu Makanya timnas Indonesia tuh. iya, Irja juga nggak tampil bagus mungkin kalau mau main bagus lagi-lagi bukan karena Goves Arema tapi Dendi dengan umur dia yang sekarang dengan bagaimana seharusnya memang istilahnya bukan zaman Dendi lagi tapi Dendi membuktikan bahwa dia luar biasa. Dendi juga bisa bermain di gelandang tengah ya. mhm, Mungkin Dendi Santoso mungkin bisa coba dengan kecepatan dia dengan teknik dia yang dia miliki dan tingkat senioritas dia. Dan gue juga agak menyayangkan bagaimana timnas Indonesia ini nggak punya playmaker lagi, hanya dua punya iya betul, playmaker ya, mhm, Kamboya dan Deli Pali ya. Dan Septian David yang gue mungkin gadang-gadang ini saya harus coba dia karena Septian David ini tampil baik ketika di playmaker tapi karena dia cedera ya
nggak jadi. Iya, iya itu dia masalahnya banyak pemain yang bagus gitu tapi cedera gitu ya. Ya salah Gitu. satunya sebenarnya yang layak tampil tuh Julfiandi sebenarnya. Nah, ya benar. Ya itu dia. Julfiandi kan tampil sangat luar biasa, Iya, menjadi metronom yang sangat luar biasa di mm-mm. eranya Luis Mia nih. Iya makanya itu dia. Ya itu kan pemain bagus tapi ya karena cedera ya itulah nggak mungkin dipanggil gitu. Yang dipanggil malah Irianto. Ya mungkin, iya benar-benar. Kalau untuk bek tengah saya pikir juga gua udah nggak ada tingkat apa namanya, ini harusnya ini nih, nggak ada gitu. Hmm, Karena Fahrudin, Rido, Elkan, dan juga Irianto mungkin yang di tengah hmm. nggak ada masalah kalau untuk bek tengah sih. Cukup Iya, baik. Bahkan gue juga bingung ini siapa yang bakal ditarik ketika misalkan Bagas tampil baik di timnas Indonesia ataupun misalkan siapa yang main baik di liga. Tapi kan karena ini udah paling terbaik lah iya, untuk bek tengah. iya kayak gitu. Oke. Dan tadi ya mungkin untuk Terence ya, gua tadi yang gue bilang ya, Terence Oke, tetap gitu siap, ya. siap. Berarti Nggak dua apa-apa, nggak permasalahan apa-apa. itu aja ya, dua permasalahan itu aja. Nah Oke. tadi menurut Soalnya Bung kan Bim, ya kalau boleh. Bung Andre ini mungkin suka bola-bolanya yang mainnya kecepatan di sayapnya. Kalau gua nih mainnya soalnya itu teknik, tes teknik Oke, baru oke, main. siap, siap, siap. Gitu. Oke, oke. Karena sisi Indonesia tuh apa ya, istilahnya kalau udah cepet gitu, udah lawannya kalah gitu udah. Istilahnya kalau dapet bola tuh Iya, lawan emang kalah. nggak bisa dipungkiri juga ya, karena Hmm. keunggulan Indonesia emang ada di sisi sprint ya, yang Hmm. nggak bisa dipungkiri. Iya, iya. Oke, nih tadi kan sekarang gua yang nanya ini ya. Sekarang tadi kan apa namanya, Bung Bimo kurang setuju adanya Terence Puhiri yang lari-lari doang katanya. Nah, kira-kira Iya, untuk pengganti Terence Puhiri menurut Bung Bima siapa nih yang cocok gitu? lagi-lagi ya yang gue bilang tadi, karena banyaknya pemain cedera dan juga tidak Hmm. banyak mungkin karena habis pandemi ya, belum pada tune in lagi. Mungkin kalau untuk sayap, Dendi ya, kalau tadi yang gue bilang Dendi yang bisa menggantikan Terence Puhiri. Karena untuk Febri nggak tampil baik. Irfan Jaya mungkin justru gue agak menyayangkan Irfan Jaya diikuti, karena Irfan Jaya tidak begitu tampil baik di liga. Mungkin misalkan bisa narik harus bentar, gue jadi bingung juga nih pemain Ya, sayap Indonesia siapa aja. oke Febri di siap. Persib Bandung, Bayangkara juga nggak main bagus. Ya mungkin bisa menambah lini tengah kalau kalau menurut gue sih. Nambah lini tengah ya. Oke. Iya, menambah lini tengah, ya Ili Paldi yang tarik yang bermain di sisi kiri gitu. Mhm. Di tengah mungkin bisa masukin Hanif kah, ataupun Hargianto, ataupun juga seharusnya ngebawa Beto ya, karena Iya, ataupun Ilya gitu. Saya pikir ya Ilya mungkin untuk 20 menit terakhir mungkin bisa lah dicoba harusnya gitu, Bun. iya. Karena untuk sisi sayap Bali ini juara, Bali nggak punya sayap yang lokal yang bagus. Hmm. Irfan Jaya doang. Bayangkara, Andik, kemudian iya nggak ada ya. Arema juga nggak ada yang tampil baik. Dendi doang kecuali. Persija juga nggak ada ya. Osvaldo Hai juga sangat menurun. Mungkin Ramai Rumahik kemana ya? Cedera atau kemana? Mungkin Ramai Rumahik sih Iya, kalau untuk ya Ramai. Terence. Iya, Ramai Rumah Kick ya mungkin Ramai Rumah Kick kayak gimana ya? Kadang dia tampil bagus, kadang Cedera juga gimana jelek gitu. Ramai Rumahik? Ya kayaknya Hmm. cedera deh. Sepertinya cedera. Oke. Jadi gini nih, apa namanya, untuk tadi Bung Bima berarti menyarankan itu ya tadi Dendi ya. Dendi ya. Kalau untuk main Ya. Dendi di Santoso. Oke, berarti yang bermasalah menurut Bung Bima itu ada di sisi kanan ya, fullback gitu ya Di, sama sayap ya. di sisi kiri ya. Mungkin karena kan yang gue kemarin nggak bilang di Twitter atau di mana ya. Oh ya, gue nulis di Twitter gue nulis bahwa ketergantungan timnas Indonesia ini ada di si Witan dan Egy Maulana Fikri. Kemarin Egy dan Witan ini dua-duanya nggak main, sangat terasa ya apa Ya, yang nggak ada di Indonesia ini. ya. Karena banyak pun juga Egy dan Tapi ya oke. Witan ini kan main di Eropa gitu kan. Ya. Udah beda di AFF kemarin yang main Witan, karena Egy nggak bisa tampil Mm, dari grup, yang main Witan kan di kanan di sisi kiri. ya. Di SEA Games dari match pertama sampai match terakhir yang main Egy dan Witan terus. Iya. Dan kemarin lawan Bangladesh, ya gue sangat kehilangan lah sosok dua ini, dan apalagi Egy juga nggak bisa main ya di tiga besok Ya. karena cedera. Sebenarnya gue apa ya, istilahnya tadi setuju ya, tapi ada yang kurang gitu. Sebenarnya nggak hanya Egy dan Witan, sosok dari Asnawi dan juga Arhan gitu itu apa ya, sebenarnya lebih membantu gitu di AFF itu. Dua sosok ini yang lebih menonjol daripada Egy dan Iya. juga Witan sebenarnya. Itu sih kalau menurut gue. Oh ya, kalau menambahkan dari sisi ini siapa namanya?
Asnawi dan juga Arhan, ini lagi yang menjadi sebuah masalah. Ini yang terjadi kepada Lili Pali. Lili Pali sangat luar biasa di divisi 2 Belanda bersama Cambur dan juga Ya. apa satu lagi tuh Cambur bersama apa ya, saya lupa. Lili Pali tampil sangat luar biasa di divisi 2 Belanda, tapi ketika tampil Indonesia di timnas Indonesia tampilnya nggak bagus. Ini kan lagi-lagi menjadi sebuah masalah, sebuah iklim kah, sebuah kultur kah, ataupun sebuah suhu kah yang mempengaruhi. Hutan dan Egy menunjukkan mereka pemain profesional, mereka pemain yang sangat luar biasa, mereka pemain bintang, mereka bisa beradaptasi secara langsung. Dan ya meskipun di satu sisi juga dalam tanda kutip bahwa Egy dan Witan ini kan mainnya barengan ya di betul. FC Satu klub Liga. ya. Ya. Dan mungkin problem untuk Arhan mungkin karena dia nggak main nih. Lagi-lagi yang menjadi persoalan apa? Ketika tampil Jepang, tampil Jepang, tapi kan seorang pemain itu butuh menit bermain, nggak hanya latihan doang ya. Oke, kita Arhan baru sebulan ataupun berapa minggu berada di Jepang, tapi kan butuh setidaknya 15 menit lah, ataupun di laga-laga uji coba kah, ataupun misalkan bermain di 21-nya terlebih dahulu kan nggak jadi masalah. Ya. Itu yang mungkin sentuhannya itu lah. Ya, makanya itu ya. Agak menurun ya Asnawi kan sebenarnya. juga habis cedera kan, makanya itu. Ya, agak menurun. Cedera, kan, ya. Ya kita harapkan nanti di Piala Asia-nya lebih serius gitu ya. Jadi mentalnya nggak down duluan gitu. Kadang timnas Indonesia tuh mentalnya udah down duluan, udah berantakan mainnya. Oke, menurut prediksi Bung Bima nih terakhir nih, melawan Nepal, Jordania sama Kuwait nih. Kuwait kita melawan pertama ya, tuan rumah gitu. Kira-kira gimana peluangnya untuk lolos? Untuk lolos kalau melihat dari AFF, SEA Games, Bangladesh sangat berat. Mau itu runner up, mau itu juara berat. Karena apa? Lagi-lagi yang pembahasan sebelumnya, gua melihat penurunan permainan dari sisi Indonesia ketika misalkan barometernya AFF ya, karena kompetisinya AFF bagus ya. Iya. AFF dari grup sampai perempat final tampil nggak ada perempat final ya? Ataupun ada pas semifinal Pak? Semifinal. Iya. Dari grup sampai semifinal itu tampilnya bagus, tapi ketika semifinal di Liga 2 ancur-ancur mainnya. Beruntung kala itu ya penaltinya Singapura gagal. Kalau penaltinya Singapura gol kan yang kemenangan kan Singapura. Kemudian untuk SEA Games, lagi-lagi gue nggak melihat permainan yang cukup bagus. Dan ada yang gue soroti karena apa? Dari 2011 Rahmat Darmawan pelatih lokal Perak. Kemudian 2013 Rahmat Darmawan lokal Perak. Ya. 2015 Adi Santoso ya, ataupun siapa 2015 ya? Iya. Perak atau Perunggu ya, itu gue lupa. 2017 Luis Milla Perak. Meskipun yang di satu sisi 2017 ini Luis Milla ini satu grupnya ini berat. Thailand, Vietnam kan. Dan kita berhasil lolos dari grup itu bersama dengan Thailand. 2019 pelatihnya Indra lokal Perak. 2021 Sinteyong pelatih luar dapat perunggu kan. Ini kan ada sebuah penurunan dari segi medali ya. Iya, betul. Dari segi permainan kembali tadi. SEA Games gua nggak banget ya. Melawan Filipina oke, gua menang seperti kemarin. Gua prediksi SEA Games ini grup ini kalau untuk lolos bakal lolos. Seenggaknya paling minimal tuh runner up dan terbukti runner up ya kan. Karena lawannya ya enteng-enteng di Bangladesh kemarin sangat buruk sekali. Gue aja nontonnya sama sekali nggak ada. Bosen ya? Nggak ada. Jujur. Iya. Dan menurut gue itu adalah hasil yang sangat memalukan. Bangladesh ada di tingkat 188, kita ada di tingkat 159 secara sepak bola, secara iklim, secara kultur, secara SDM kita jauh dari Bangladesh. Tapi Bangladesh membuktikan sebuah hal yang tidak dipunyai Indonesia, entah apa ya. Kita kan dari sisi compact defense. Bangladesh dalam sisi compact defense tampil selama 90 menit tampil sangat konsisten, nggak ada sebuah kecolongan ataupun sebuah kelengahan yang dilakukan oleh pemain Bangladesh, entah itu memang Indonesia yang nggak punya peluang ataupun Bangladesh yang compact defense bagus, gua nggak tahu itu ya. Iya, betul. Dan untuk menatap ke depan ini, kalau untuk melihat dari AFF dan juga Bangladesh itu berat karena lawannya ini nanti main di Kuwait, lawannya itu peringkatnya tuh 88 FIFA, Kuwait kalau nggak salah ya, Jordania itu 100 ataupun 90 ya, paling dekat sama itu Nepal.
Ya. kita mungkin bisa menang lawan Nepal karena Nepal Ya. sendiri kan ada lagi di landa konflik kan, 13 Ya. pemainnya kalau nggak salah tuh nggak bisa main. Ya. Bermain melawan Kuwait dan Yordania, kalau kita melawan Filipina, melawan Timor Leste, melawan Bangladesh saja penampilannya nggak begitu istimewa dan menang Berat. dan apa Iya. ya, ada sebuah apa Iya. ya, yang tadi gua baca tuh, yang gua ingin tuh lagi-lagi sebuah proses yang ada hasilnya gitu kan. Iya. Oke, 2 tahun, 2,5 tahun, proses nggak apa-apa, 3 tahun, 5 tahun pun nggak apa-apa gua proses. Tapi kan yang diinginkan adalah sebuah hasil. Iya, Misalkan perkembangan ya. dalam sisi permainan, iya, dalam sisi permainan kalau Bung Andi sendiri gimana? Kalau Sintayong ini lihatnya, Iya, ada sisi yang beda nggak gitu? beda sih, beda. Gimana ya? Nih kalau yang gua tangkep ya dari Maksudnya tuh gini, ya. Ante tuh ngeliat nggak Sintayong tuh mau main gimana itu? Iya. Kalau Iya, biasanya kan ini gue kalau baru mau biasanya kan jawab jelas ini. gitu. Oke. Oke. Untuk permainan dari Sintayong yang gue lihat ini cenderung menunggu gitu. Cenderung menunggu yang apa ya, bisa dibilang mungkin karena terbawa dari permainan Korea gitu ya, yang mungkin agak menunggu gitu. Beda sama apa yang permainan Luis Milla waktu itu ya. Dia kan possession terus menyerang gitu. Itu jauh lebih ini. Karena jujur nggak suka ya kalau menunggu defense gitu ya. Apalagi kemarin tuh kan pakai 2 gelandang bertahan gitu ya. Melawan Bangladesh nggak usah Ya pakai 2 benar. gelandang bertahan. Harusnya pakai ya nyerang lah, 1 gelandang bertahan cukup sebenarnya. Orang Bangladesh aja Ya juga benar. nggak nyerang. Nah itu dia makanya. Ya yang gua nggak suka itu cenderung menunggu, tetapi kenapa gitu? Hanya mengandalkan counter attack gitu. Padahal Indonesia tuh punya peluang yang lebih bagus gitu kalau misalnya Ya memanfaatkan. mungkin Jadi belakangnya udah sedikit. otomatis salah. Iya. Kalau untuk menunggu saya pikir itu kan sebenarnya ada salahnya, ada nggak apa-apanya nih. Kalau salahnya karena apa? Kita tuh nggak punya pemain yang passing tuh bagus. Kalau menunggu kan kita kan alatnya kan counter attack kan. Counter attack Iya. berarti kan langsung vertikal ke depan. Iya Berarti kita betul. kan nggak punya pemain yang bisa Nggak ada. passing ke tengah gitu. Ya. Iya. Yang Kemarin langsung gua ke ngeliat salah kiper satu langsung itu. kanan, Iya. ya paling Elkan doang yang passingnya benar, yang lain nggak ada yang benar tuh pasti. Kalau passingnya benar, Iya. cuma Elkan doang. Itu lah bedanya Eropa sama Indonesia. Iya. Mantap. Iya, Jadi ya, jadi kemudian kalau untuk nggak apa-apanya nih mungkin, Hah? kalau untuk nggak apa-apanya mungkin Sintayong ini ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari Indonesia. Ya. Tetapi lagi-lagi sebuah nggak cocoknya atau kesalahannya apa? Ini sini nggak cocok main di ini. Ditambah tadi passingnya nggak bagus, kemudian bermain menunggu ini lebih capek Iya, daripada betul. main menyerang. Iya. Itu sih. Menunggu lebih capek, betul. Iya, makanya lebih menunggu itu lebih apa ya, bisa dibilang lelah gitu ya. Beneran kalau udah diserang itu, apalagi Indonesia udah menit 60 ke atas udah hilang fokus. Iya makanya, iya benar. Nggak tahu Tambah mikirin lagi apaan gitu. menunggu itu membutuhkan sebuah konsentrasi yang ekstra 90 menit itu harus fokus gitu. Iya, apa Lu pengen cepet kelar gitu, menunggu, udah pengen cepet iya, kelar. menunggu diserang, ya kelar kalau Iya. nggak fokus. Berbeda Iya. kalau nyerang nggak fokus lu paling bolanya harus nendang ke tengah, lu nendangnya kiri gitu kalau nggak fokus ya nih, ya kelihatan nih. Iya. Gitu sih. Terus juga setuju dengan Bung Ali tadi. Kemarin tuh harusnya memang mainnya tuh jangan dua anchor, kemarin justru ini 2 pivot. Iya, makanya itu. Gue tadinya tuh mengiranya kalau yang nggak ada Evan tuh yang main tuh yang nemenin tuh bakal Abimanyu, tapi justru Ahmad Irianto. Iya, makanya Udah itu. boxnya terlalu dalam gitu kan ya. Nah, itu dia Terlalu makanya dalam mainnya. ngapain lawan Bangladesh itu ngapain kita mengandalkan counter attack gitu, Kak. Nggak cocok dengan Itu. kecuali lawannya Argentina gitu ya. Ya benar. Counter attack ini kan Bangladesh istilahnya nyerang juga enggak gitu. Iya, makanya itu ngapain pakai 2 pivot, bener. Ya, oke. Oke, Bung Bima Kenapa mungkin juga nggak main 4-3-3 ya, Marcelino ya. sama Lillipali. Kemarin juga Lillipali ini justru beradanya di depannya Dimas Derajat dan juga Emre Hafli. Dia kan playmaker ya. Iya, Hafli tuh betul. berada di Depan. belakangnya Rafli dan juga Dimas Derajat. Iya, Ya makanya nggak heran kalau peluangnya kebanyakan Lillipali. Iya, Lillipali Lillipali ya, mulu yang dapat, ya sebenarnya bagus Lillipali, banyak peluang, tapi kan harus ingat Lillipali kan playmaker, dia tugasnya tuh ya membuka ruang untuk striker, Iya, betul. memberikan sebuah umpan-umpan, membawa sebuah terupas untuk striker. Itu tugas utamanya seorang playmaker. Oke. Ya, mantap. Oke, Bung Bima,
Mungkin sekian ya Bung Bima untuk, pertemuan pada video kali ini. Kita berjumpa di video berikutnya, nanti kita bahas hasil nih, terkait dengan, gimana perkembangan timnas selanjutnya. Oke, terima kasih Bung Bima, sampai jumpa. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.